Jika hari ini kita heran melihat ada bangsa yang berani menantang Amerika, itu bukan keberanian dadakan. Itu bukan emosi sesaat. Itu bukan juga keputusan satu generasi. Itu adalah warisan sejarah. Bangsa Persia tidak lahir dari budaya tunduk. Mereka tidak tumbuh dari mental ikut siapa yang kuat. Mereka dibesarkan oleh peradaban yang ribuan tahun berdiri sebelum Amerika, bahkan punya nama, sebelum Eropa modern menemukan peta dunia. Sebelum konsep hegemoni global dikenal manusia, ketika Amerika masih menjadi tanah yang belum dipetakan, Persia sudah mengenal administrasi negara, hukum, diplomasi, bahkan toleransi beragama. Kekaisaran Achaemenid dipimpin Cyrus the Great sudah memerintah wilayah dari Asia Tengah sampai Mediterania, dan menariknya, Cyrus tidak dikenal sebagai penakluk brutal, tapi sebagai penguasa yang membebaskan, bukan menindas. Ia membiarkan berbagai bangsa hidup dengan agama, budaya dan hukum mereka sendiri. Ini penting, karena sejak awal, Persia belajar satu hal, kekuasaan sejati tidak datang dari rasa takut, tapi dari martabat. Lalu datang Romawi, datang Yunani, datang kekaisaran demi kekaisaran, dan Persia tidak hilang. Mereka mungkin kalah perang, tapi tidak kehilangan identitas. Mereka jatuh, tapi tidak pernah berubah menjadi bangsa yang mudah diperintah dari luar. Ketika Islam datang, Persia tidak menolak dengan ketakutan. Mereka menyerap, memadukan, lalu memberi warna. Ilmu pengetahuan Islam, filsafat, kedokteran, matematika banyak tumbuh dari otak-otak Persia. Artinya apa? Bangsa ini terbiasa beradaptasi tanpa menyerah, berubah tanpa kehilangan harga diri. Sekarang, kita lompat ke abad modern. Amerika datang bukan sebagai peradaban tua, tapi sebagai kekuatan ekonomi dan militer. Mereka membawa dolar, sanksi, pangkalan militer, dan narasi. Siapa yang tidak ikut kami adalah musuh. Banyak negara tunduk bukan karena Amerika selalu benar, tapi karena mereka takut kehilangan akses, bantuan, dan stabilitas semu. Tapi Persia yang kini kita kenal sebagai Iran melihat ini dengan kacamata berbeda. Bagi mereka, Amerika bukan kekuatan absolut. Amerika hanyalah kekaisaran terbaru dalam daftar panjang kekuatan dunia yang datang dan pergi. Dan sejarah mengajarkan mereka satu hal. Kekaisaran selalu terlihat abadi, sampai runtuh. Itulah mengapa sanksi tidak otomatis melumpuhkan mental mereka. Itulah mengapa ancaman militer tidak langsung membuat mereka berlutut. Karena dalam memori kolektif bangsa Persia, bertahan lebih lama dari musuh adalah kemenangan itu sendiri. Mereka sudah hidup di bawah tekanan berabad-abad. Mereka sudah bernegosiasi dengan pedang dan pengkhianatan. Mereka sudah belajar bahwa kemandirian itu mahal, tapi ketundukan jauh lebih mahal. Bagi bangsa yang lahir dari peradaban tua, kemerdekaan bukan slogan. Ia adalah harga diri. Itulah sebabnya, ketika dunia bertanya, kenapa Iran berani melawan Amerika? Jawabannya sederhana, tapi karena mereka tidak pernah melihat Amerika sebagai Tuhan. Mereka melihatnya sebagai satu bab dalam sejarah panjang umat manusia. Dan sejarah, bagi bangsa Persia, bukan untuk ditakuti. Sejarah adalah rumah mereka sendiri. Maka jangan heran jika mereka tidak mudah gentar. Jangan heran jika mereka bicara keras, bahkan saat terpojok, karena bagi bangsa ini, bertahan sambil berdiri lebih terhormat daripada hidup panjang sambil berlutut. Dan mungkin, disitulah letak perbedaan terbesar antara bangsa yang lahir dari peradaban dan bangsa yang hanya lahir dari kekuatan. Kesalahan Amerika, mereka salah memilih musuh yang sedang diam. Kali ini, Amerika akan mencerit mengajak perdamaian. Dan satu hal yang sering gagal dipahami dunia luar adalah ini. Keberanian Iran bukan hanya milik negaranya, tapi milik rakyatnya. Di Iran, mempertahankan wilayah bukan tugas tentara semata. Itu urusan rakyat biasa. Petani, pekerja, mahasiswa, ulama, semuanya
tumbuh dengan satu kesadaran yang sama. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini warisan peradaban. Rakyat Iran diajarkan sejak kecil bahwa hidup bisa dicari kembali. Tapi kehormatan yang hilang tidak pernah bisa ditebus. Karena itu, jangan heran jika mereka berani mati demi mempertahankan wilayahnya. Bukan karena mereka mencintai perang, tapi karena mereka lebih takut hidup sebagai bangsa yang dijajah. Dan soal loyalitas pada pemimpin, itu bukan soal propaganda semata. Bagi rakyat Iran, pemimpin bukan sekadar pejabat, tapi simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Selama pemimpin mereka berdiri menolak tunduk, rakyat merasa mereka masih punya harga diri. Maka ketika dunia melihat sanksi, ancaman, dan tekanan, yang muncul di Iran bukan kepanikan massal, tapi keteguhan. Karena bagi mereka, lebih baik hidup keras di bawah tekanan, daripada hidup nyaman di bawah kendali asing. Inilah mengapa Iran tidak mudah runtuh dari dalam, karena negara ini tidak berdiri di atas rasa takut, tapi di atas kesetiaan rakyatnya sendiri. Dan bangsa yang rakyatnya siap mati demi tanah dan pemimpinnya, bukan bangsa yang bisa dikalahkan hanya dengan ancaman.